Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Sutrisno Iwantono dan juga Mas Fitra Faisal. Mungkin saya ke Pak Sutrisno dulu di segmen akhir kita kali ini. Apa sebenarnya kebijakan strategis yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga pasar ekspor utama, kemudian juga menciptakan pasar-pasar ekspor baru dan juga menciptakan daya saing, Pak? Apa input yang bisa diberikan kalau dari kacamata pelaku usaha sendiri? Pertama ya saya kira di dalam negeri dulu yang kita harus perbaiki ya. Jadi masalah perizinan, masalah biaya-biaya itu yang mesti direlaksasi ya. Dalam kondisi yang susah ini kita kan kesulitan cash flow ya. Tapi masih ada fixed cost, ada biaya-biaya tetap yang kemudian yang sebenarnya bisa dihindarkan. Misalnya penggunaan listrik yang kita tidak pakai tapi kena abonemen minimum itu akan memberatkan kita ya. Kemudian pajak-pajak di daerah, yang kemudian pajak PBB yang masih dipungut, semuanya. Ini hal-hal yang perlu diselesaikan ya. Perizinan yang kemudian juga masih tidak memadai gitu ya, begitu panjang, begitu costly. Nah ini saya kira di dalam negeri kita harus selesaikan ya. Yang kedua tentu kita ini kan menghadapi masalah supply chain ya. Kita mau ekspor tetapi sebagian komponen itu harus diimpor. Sementara impor ini juga tidak mudah karena negara-negara lain juga sedang berusaha untuk membatasi karena mereka juga mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sehingga diplomasi di luar itu juga perlu dilakukan ya supaya menjamin kita bisa tetap mendapatkan bahan baku impor. Kalau industri itu berorientasi ekspor dan sebagian masih ada komponen yang harus diimpor, itu juga harus dimudahkan ya. Kemudian juga proses produksi dalam negeri ya. Memang pelonggaran ini kan harus dicari jalan keluarnya. Virus corona ini tidak akan selesai dalam 2-3 bulan ke depan. Sepanjang vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan, kita akan masih sulit. Oleh karena itu kita harus memang berusaha masuk dalam kondisi ini ya, kita bekerja tetapi dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi gitu ya. Nah untuk itu aturan-aturan mengenai pelonggaran itu memang harus dikompromikan secara transparansi, harus kita bicara mana yang bisa, mana yang tidak. Misalnya pengaturan shifting ya untuk kerja itu kan intinya jangan terjadi konsentrasi orang gitu ya. Nah, tetapi jangan pula kemudian diatur sampai jam-jamnya rigid begitu. Yang tahu adalah kita. Yang demikian ini saya kira perlu untuk dikomunikasikan dengan baik. Baik. Oke, terakhir mungkin Mas Fitra, apa yang bisa disampaikan inputnya untuk tetap menahan pasar ekspor utama kita, kemudian juga soal memperluas pasar ekspor baru dan meningkatkan, ini yang penting, meningkatkan daya saing. Ya, memang harus ada dua sisi ya, penguatan domestik dan juga kemudian strategi ofensif. Nah, penguatan domestik ini adalah terkait tentunya tadi yang disampaikan Bu Popi adalah penguatan daya saing. Nah, dari sisi daya saing tadi saya sepakat bahwa yang paling penting dalam era global supply chain seperti ini adalah ketersediaan pasokan bahan baku, gitu ya. Jadi ada banyak sekali produk-produk unggulan kita seperti tekstil, industri makanan dan minuman yang komponen impornya kan cukup tinggi. Nah, ini yang harus direlaksasi. Ini yang kemudian harus dibuat tarifnya sangat rendah ya. Supaya apa? Supaya end product kita ya, nanti produk di hilir itu bisa kompetitif dengan misalnya Vietnam gitu yang paling dekat gitu ya, saingan kita yang paling dekat. Karena kalau kita melihat misalnya di Vietnam di tahun 2019 kemarin tekstilnya tumbuh hingga 17-20% ya. Kita masih single digit, masih tumbuh ya, dan masih merupakan produk unggulan kita juga. Tetapi masalahnya adalah kita kalah saing dengan Vietnam gitu ya. Kenapa? Karena mereka ketersediaan bahan baku ya cukup. Itu yang pertama. Jadi kita harus kemudian merelaksasi impor bahan baku, tarifnya juga jangan terlalu tinggi. Yang kedua adalah tadi seperti yang saya sampaikan adalah sekarang semakin agresif gitu ya kita untuk melakukan pendekatan yang bilateral dan regional ya, terutama dengan calon-calon investor kelas kakap seperti misalnya Amerika Serikat. Mereka sudah ada pembicaraan ya, kalau dengar dari Pak Luhut ada
usaha-usaha untuk memindahkan industri pabrik farmasi mereka dari China masuk ke Indonesia. Nah ini peluang ini harus segera ditangkap. Tetapi sekali lagi investors itu kan rasional. Ketika mereka ingin memindahkan basis produksinya, mereka juga akan melihat secara komparatif dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Nah, untuk itu berarti salah satu indikator utama yang mereka lihat adalah penanganan COVID. Mereka mau invest, ya, tetapi kalau misalnya penanganan COVID-nya itu belum jelas, ya bukan menjadi prioritas. Kalau misalnya dibandingkan antara Indonesia dan Vietnam, Vietnam sudah graduate mitigasi COVID-nya misalnya. Dan Amerika kemungkinan besar akan masuk ke Vietnam. Jadi di situ, selain penguatan agresif gitu ya, kita memetakan pasar-pasar yang tradisional dan non tradisional gitu ya, kita juga harus kemudian mempertahankan investor-investor pasarkap untuk bisa masuk ke Indonesia. Tapi masalahnya adalah kita juga harus memiliki. Oke, baik. Mas Fitra, terima kasih untuk informasinya, inputnya juga, dan juga termasuk Pak Sutrisno Iwantono, terima kasih juga untuk waktunya hari ini bersama Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.